Silakan untuk mempresentasikan. Ini sudah muncul deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan perpustakaan sekolah. Visi dari perpustakaan sekolah menjadikan perpustakaan sebagai jantung pendidikan sekolah. Misi dari perpustakaan sekolah menyediakan berbagai koleksi bacaan untuk mengembangkan pengetahuan siswa maupun siswi. Menjadikan perpustakaan sekolah sebagai media pengembangan minat baca dan kegemaran membaca melalui mapping perpustakaan, serta pusat layanan informasi bagi siswa ataupun siswi warga sekolah. Mengembangkan perpustakaan sekolah sebagai pengumpul, penyaji, pengelola, dan penyedia yang berbasis teknologi informasi. Tujuan dari perpustakaan sekolah, menciptakan budaya gemar membaca di sekolah, meningkatkan wawasan pengetahuan warga sekolah, mengajarkan melakukan penelitian sederhana, memanfaatkan bacaan sebagai sumber informasi, mendokumentasikan hasil karya siswa. Analisis SWOT. Untuk kekuatan di perpustakaan sekolah, gedung perpustakaan luas, 2 lantai dengan posisi yang strategis. Apa ini? Bukan lebih gitu. Beberapa sarana prasarana dalam kondisi baru, koleksi karya cetak cukup banyak, potensi jumlah pemustaka besar dari siswa, guru, dan karyawan. Jalur pendidikan tenaga perpustakaan sudah sesuai. Kekuatan di perpustakaan sekolah. Gedung perpustakaan luas, 2 lantai dengan lantai di posisi yang strategis, beberapa sarana prasarana dalam kondisi baru. Ketiga, koleksi karya cetak cukup banyak. 4, potensi jumlah pemustaka besar dari siswa, guru, dan karyawan. Kelima, jalur pendidikan tenaga perpustakaan sudah sesuai. Kelemahan dalam perpustakaan sekolah. Pustakawan kurang menguasai teknologi informasi terbaru. Jumlah cetak karya yang banyak itu tidak tahu perincian pastinya. Katalogisasi dan identitas karya cetak belum lengkap. Jumlah berlangganan majalah dan koran belum sesuai ketentuan akreditasi perpustakaan. Administrasi perpustakaan masih manual dan belum optimal. Peluang dalam perpustakaan sekolah. Anggaran pendanaan untuk perpustakaan dari pemerintah cukup banyak. Adanya kemauan partisipasi dari alumni dan warga sekolah untuk mengembangkan perpustakaan sekolah. Kerjasama dengan perpustakaan sekolah lain atau institusi lain yang bermanfaat. Ancaman dalam perpustakaan sekolah. Adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi yang kalau tidak disikapi akan menurunkan minat baca dan kekunjungan pemustaka ke perpustakaan sekolah. Lemahnya kepercayaan pemustaka apabila banyak informasi yang mereka butuhkan tidak tersedia di perpustakaan. Ketinggalan teknologi terbaru jika perpustakaan dan tenaga perpustakaan masih berkutat dengan cara lama dan kurang adaptif dengan teknologi yang terus berkembang. Kurangnya pengelolaan alokasi dana dari pemerintah untuk perpustakaan. Kemudian akan dilanjutkan Mas Manusi. Ya, saya lanjutkan penjelasannya, yaitu poin nomor 4, program kerja 1 tahun perpustakaan sekolah. Program kerja 1 tahun yang pertama yaitu program pengadaan koleksi dan fasilitas perpustakaan. Yang kedua, pengelolaan bahan pustaka tahap pertama. Yang ketiga, pengelolaan bahan pustaka tahap kedua.
Keempat, perawatan dan pemeliharaan, maintenance koleksi bahan pustaka, pemberian layanan prima bagi para pembaca, peningkatan minat baca bagi warga sekolah. Yang ketujuh, pembagian dan pengembalian buku paket. Yang kedelapan, pengikutsertaan perpustakaan sekolah dalam berbagai lomba. Jadi dari beberapa poin ini seperti poin nomor 7, pembagian dan pengembalian buku paket ini biasanya untuk siswa-siswa tidak diharuskan untuk membeli paket LKS, tapi kadang untuk menghemat biaya itu biasanya diambilkan dari buku di perpustakaan untuk dipinjamkan kepada siswa-siswi. Karena di beberapa sekolah memberikan program seperti itu. Terus lanjut ke poin yang nomor 5, program kerja 5 tahun. Yang pertama yaitu menambah sarana komputer untuk pengguna sehingga tiap siswa dapat mengakses tanpa mengantri lama. Yang kedua, menambah koleksi non-buku yang berupa koleksi digital, yaitu buku-buku perpustakaan berupa digital kayak gitu. Terus yang ketiga, memaksimalkan hosting yang disewa sekolah untuk kebutuhan peningkatan kualitas perpustakaan dan pembelajaran. Yang keempat, membuat sebuah jaringan komunitas pengguna perpustakaan secara online untuk memudahkan pelayanan dan mengefektifkan program perpustakaan. Yang kelima, membuat sebuah rencana pembelajaran untuk mata pelajaran perpustakaan dengan standar pendidikan nasional dan sesuai kurikulum yang berlaku. Keenam, memfasilitasi guru siswa untuk pembelajaran berbasis digital dan online. Nah, jadi dalam program kerja 5 tahun ini, perpustakaan sekolah memiliki beberapa tahap 1 tahun dan 5 tahun. Seperti tabel yang kita lihat, rencana kerja 1 tahun ada tabel-tabel yang berisi poin-poin yang saya sebutkan tadi. Dengan waktu pelaksanaan mulai dan selesai tergantung oleh pihak perpustakaan sekolah target berapa bulan dari 1 tahun itu untuk menyelesaikan target poin-poin tersebut. Dan juga ada penanggung jawab dalam setiap poin itu, yaitu penanggung jawab dari anggota perpustakaan sekolah. Dan alokasi dana biasanya kita dapat dari dana dari sekolah yang dikhususkan untuk perpustakaan. Terus untuk tabel program 5 tahun juga sama. Mungkin lebih global daripada yang 1 tahun itu. Karena di program 5 tahun akan diberi tahap dari tahun pertama sampai ke-5, di tahun mana poin program itu selesai dilaksanakan, entah seperti kayak menambah sarana komputer untuk perpustakaan. Nah, ini penambahannya dalam 5 tahun ini akan ditambah di tahun keberapa. Begitu juga poin-poin selanjutnya seperti menambah koleksi non-buku berupa koleksi buku digital seperti e-book gitu, itu akan diselesaikan di tahun keberapanya, entah tahun pertama, kedua, atau kelima. Begitu juga poin-poin selanjutnya.
Yang terakhir, struktur organisasi perpustakaan sekolah. Tidak jauh beda dengan beberapa struktur organisasi perpustakaan lainnya, yaitu yang di atas sendiri ada kepala sekolah, di atasnya kepala perpustakaan, lalu di bawah kepala sekolah ada kepala perpustakaan, lalu di bawahnya ada TU atau tata usaha, lalu cabang dari TU itu ada 3. Itu layanan teknis, layanan pemustaka, dan yang terakhir layanan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Oke, baik. Yang mau bertanya mungkin atau memberikan tambahan terkait presentasi yang disampaikan kelompoknya Mas Nur Hamidi, saya persilakan. Ini sebenarnya menarik ya, menarik apa yang disampaikan. Ini cukup jelas sekali. Nah, diawali dengan ini ada visi, misi, tujuan. Kalau enggak nanti saya yang bertanya kepada seluruh mahasiswa yang ada di sini, enggak cuma kelompok ini yang saya tanyakan, kepada semuanya mungkin saya tanya. Silakan, saya persilakan. Silakan, saya persilakan untuk bertanya. Waktu kita ini tinggal setengah jam ya, kurang lebih setengah jam. Ada? Oke. Saya Pak mau bertanya. Silakan, Mbak Nailil. Kan di visinya ini kan menjadikan perpustakaan sebagai jantung pendidikan sekolah. Kalau misalkan ditambahi menjadikan perpustakaan sebagai jantung pendidikan sekolah dan memberikan referensi gitu ya maksudnya. Maksudnya memberikan referensi itu apa? Biar sama kayak di misi yang pertama itu menyediakan berbagai koleksi bacaan untuk mengembangkan pengetahuan siswa-siswi. Itu menurut presentator itu bisa ditambahkan atau maksudnya sebagai jantung pendidikan itu sudah mencakup ketiga misi ini gitu. Sudah. Oke, baik. Itu pertanyaan. Pertanyaannya bagus ya sebenarnya pertanyaannya itu. Nah, bagaimana itu dari Mas Nur Hamidi dan Mbak Anifah Kurnia? Cukup menarik itu tadi pertanyaannya. Silakan. Ya, saya jawab, nggih. Untuk divisi dan misi, visinya menjadikan perpustakaan sebagai jantung pendidikan sekolah. Terus misi yang dimaksud tadi menyediakan berbagai koleksi bacaan untuk mengembangkan pengetahuan siswa atau siswi. Mungkin kalau Mbak Nelly menyarankan untuk menambah dan referensi untuk siswa-siswi di visinya, itu sebenarnya jantung pendidikan sekolah itu sudah mencakup itu. Maksudnya apa? Ya namanya kalau dianalogikan jantung itu kan pusatnya gerak manusia. Kalau nggak ada jantung ya nggak hidup. Nah berarti maksud di sini adalah nanti untuk pendidikan sekolah kita lebih dipusatkan selain di pembelajaran guru dan siswa, kita dipusatkan di perpustakaan dengan referensi buku yang lebih banyak dan tentu kadang ada pembelajaran yang tidak ada di kelas karena di perpustakaan lebih lengkap. Dan bisa juga jantung ini juga sebagai referensi juga merujuk pelajaran-pelajaran sekolah itu agar lebih berkembang. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin Mbak Hanifah mau menambahkan atau cukup?
Silakan Mbak Nur Hanifah kalau misalnya ada tambahan. Mboten, Pak. Oke, baik. Kalau nggak ada tambahan, saya kembalikan ke Mbak Nailil. Bagaimana Mbak Nailil? Apakah tetap mempertahankan bahwa apakah perlu tetap ditambahkan, ya bukan, katakanlah bukan referensi atau mungkin yang lain lah, yang lebih khusus mungkin gitu, lebih khusus untuk menyikapi dari misi ini kan. Misi yang pertama menyediakan berbagai koleksi bacaan untuk mengembangkan pengetahuan siswa. Nah, kalau saya melihat dari apa yang disampaikan dari Mas Nur Hamidi, ini menyatakan bahwa jantung itu sudah katakanlah sudah yang masuk semuanya, gitu. Masuk semua jantungnya itu. Jadi menyediakan berbagai koleksi itu masuk sebagai jantung. Kemudian yang kedua menjadikan perpustakaan sekolah sebagai media pengembangan minat baca, masuk sebagai jantung. Dan yang ketiga mengembangkan perpustakaan sekolah sebagai pengumpul, penyaji, pengelola, masuk sebagai jantung. Tapi kalau dari pernyataannya Mbak Nailil itu minta katakanlah mungkin lebih dikhususkan sehingga misi ini benar-benar katakanlah jelas hubungannya dengan visi tersebut. Karena visi tersebut itu kan misi itu kan penjabaran dari visi tersebut. Gitu. Bagaimana Mbak Nailil? Apakah tetap katakanlah tetap kepingin ada tambahan agar lebih khusus lagi mengikuti apa yang dijawab oleh Mas Nur Hamidi? Iya, Pak. Kalau menurut penjelasannya Mas Ajin juga, menurut penjelasan jenengan juga maksudnya semua tetap masuk sebagai jantung pendidikan, tapi kalau menurut saya itu maksudnya jantung pendidikan itu maksudnya gini, biar lebih khusus gitu ya, tapi biar lebih khusus gitu loh Pak maksudnya, kalau menurut saya gitu. Tapi penjelasannya kalau ketiga misinya ini sudah mencakup sebagai jantung, itu juga benar, tapi kalau ditambah itu juga it's okay gitu. Pak Mas Nur Hamidi, ini Mbak Nailil ini kan kepingin lebih khusus lagi, muncul berbentuk kalimat di visi itu. Sehingga apa? Ketika misi itu dihubungkan dengan visi tersebut itu nyantol lah. Jadi, kalau misalnya contoh misalnya, ini saya melanjutkan dari pernyataannya Mbak Nailil ya, menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi, atau bisa juga jantungnya ini bisa diganti dengan sumber informasi juga bisa. Kalau dijadikan sumber informasi itu berarti kan masuk semua. Koleksi bacaan itu kan sumber informasi. Kemudian yang kedua menjadikan perpustakaan sekolah media pengembangan minat baca. Dengan sumber informasi kan otomatis semua bahan bacaan di perpustakaan itu kan bisa menimbulkan minat baca. Kemudian yang ketiga mengembangkan perpustakaan sekolah sebagai pengumpul, penyaji, pengelola. Nah, sumber informasi itu kan perlu dikumpulkan, disajikan, dikelola, disediakan. Nah, kalau jantung itu memang agak luas ya, sangat luas sekali maksudnya. Ya memang betul bisa memang. Kalau saya melihat bahwa jantung pendidikan itu ya memang melekat di perpustakaan sekolah, jantungnya pendidikan. Tapi maksudnya dari Mbak Nailil itu mungkin lebih dikhususkan sehingga jelas. Nah, kalau jantung masuk semua. Nanti ada misalnya ditambahin nomor 4, mengembangkan teknologi informasi di perpustakaan sekolah. Nah, teknologi informasi hubungannya dengan visinya bagaimana? Ya karena jantung kan semuanya. Gitu kan? Jantung itu kan isinya semua. Jadi teknologi masuk, ya semuanya masuk. Akhirnya
ya repot juga mungkin kalau nggak lebih dikhususkan Mas Nur Hamidi. Bagaimana? Apa tetap Mas Nur Hamidi tetap mengambil kesimpulan tetap saya menggunakan jantung. Jantung itu kan lebih luas semua, sehingga kalau misalnya ditambahkan lagi satu misi sehingga menjadi 4, ya tetap jantung itu karena debu. Gimana, Mas Nur Hamidi? Silakan. Oke, Pak. Mungkin untuk ya bisa lebih baik emang lebih spesifik bahasanya. Diksi katanya mungkin emang lebih baik seperti saran jenengan tadi, yaitu sebagai sumber informasi pendidikan sekolah. Mungkin lebih baik gitu. Karena akan lebih merujuk khusus pada misi perpustakaan itu sendiri. Gitu, Pak. Mic-nya jenengan belum nyala, Pak. Pak Setiawan. Nah, Ya, bagaimana Mbak Lailil? Itu tadi pernyataannya dari Mas Nur Hamidi tadi. Dia katakanlah mengkhususkan lagi menjadi sumber informasi. Atau mungkin Mbak Lailil punya pendapat lain, jangan sumber informasi saja Pak, mungkin ditambahkan dengan yang lain, kalimat-kalimat yang lain. Atau mungkin sudah pas. Silakan Mbak Lailil. Kalau di kayak jenengan tadi Pak, jadi cuman jantungnya aja yang diganti. Misalkan menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi gitu. Jadi maksudnya kalau jantung itu kan kayak apa sih, gamblang terlalu meluas gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalkan diganti sebagai pusat informasi gitu kan juga tetap mencangkup ketiga misi ini gitu. Ya, jadi sudah sudah clear katakanlah. Clear maksudnya Mbak Lailil memberikan masukan seperti itu dan Mas Nur Hamidi dan Mbak Hanifah juga menerima pendapatnya dari Mbak Lailil. Kan gitu kan? Ya. oke. Betul. Oke, yang lain mungkin yang ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ini kesempatan bagi kalian untuk. Tapi saya melihat di sini sudah muncul kalian sudah memahami yang saya jelaskan kemarin itu ya. Nah, saya jelaskan masalah bahwa visi itu akan dijabarkan di misi. Nah, itu loh. Itu sudah nyantol. Mbak Lailil juga sudah memahami ya bahwa misi ini adalah penjabaran dari visi. Berarti harus penekanannya itu kalau misalnya menjawab, misi itu menjawab dari visi gitu kan. Nah, itu ada memang. Nah, ini sudah dipahami sebenarnya oleh Mbak Lailil. Nah, itu juga Mas Nur Hamidi juga sekarang sudah memahami bahwa antara visi dan misi ini memang harus terkait. Intinya visi kalau misalnya menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi di sekolah, gitu kan, atau di pendidikan, yang jelas sekolah itu pendidikan, menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi di sekolah, misalnya, itu boleh. Nah, nanti karena menjadi sumber informasi kan macam-macam kan, koleksi bacaan itu kan sumber informasi. Ini yang menjawab misi nomor 1, menjadikan berbagai koleksi bacaan. Koleksi bacaan kan masuk dalam sumber informasi yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, menjadikan perpustakaan sekolah sebagai media pengembangan. Sumber informasi kan termasuk media kan, ada media di situ. Dan medianya banyak sekali. Media misalnya penelusuran untuk mencari buku-buku di RA itu kan sebagai media kan. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan perpustakaan sekolah sebagai pengumpul. Nah, cuma ini kalimat yang pengumpul ini perlu
agak sedikit dirubah Mas Nur ya, pengumpul. Jadi kalau pengumpul itu seakan-akan seperti rombeng, mengumpulkan rombeng. Jadi pengumpulnya itu mungkin dihaluskan saja kata-katanya, bukan pengumpul. Mungkin mengembangkan perpustakaan sekolah sebagai penyeleksi atau apa ya, memverifikasi atau melakukan pengolahan gitu loh ya. Itu bisa seperti itu. Jadi tidak sebagai pengumpul, kumpul kan gitu kan. Jadi bisa diperhalus gitu kan, diperhalus sehingga tidak menjadi pengumpul lagi. Jadi seakan-akan perpustakaan sekolah sebagai pengumpul, enggak. Jadi diperhalus lagi dengan kata-kata yang mungkin lebih halus lagi. Nah ini sudah masuk. Mengembangkan perpustakaan sekolah dengan misalnya jantungnya itu diganti menjadi sumber informasi, berarti kan benar bahwa sekolah itu, perpustakaan sekolah itu kan menyediakan sumber informasi. Sumber informasi itu juga berkaitan dengan apa? Dengan teknologi informasi juga. Itu bisa. Gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya kalian memperhatikan kembali pernyataan saya di awal-awal ini, bahwa visi itu cuma satu, ya kan? Yang perlu kalian catat, visi itu satu, nggak ada visi itu dua, itu ya. Visi itu satu. Kemudian penjabarannya dari visi, yaitu misi, itu lebih dari satu nggak apa-apa. Jadi Pak, kalau misalnya saya hilangkan nomor 3 misalnya, itu apakah bisa? Bisa, nggak apa-apa. Kan yang misi ini kan jawaban dari visi. Kalau jawaban itu kan bisa macam-macam kan, gitu kan, bisa macam-macam. Kalau misalnya cuma Mas Nur Hamidi ini ngambil cuma 2 saja sebagai misi, nggak apa-apa. 1 pun nggak apa-apa, asal menjawab semuanya sudah, visi ini terjawab semua dalam 1 misi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya perlu ditambahkan menjadi 3, 4, 5 misi pun nggak apa-apa, asal tidak rancu. Misalnya dari poin yang pertama ya, 2, 3 itu tidak rancu. Jangan-jangan sama, cuma dipecah biar agak banyak gitu. Jangan, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang nomor 3 ini mirip dengan nomor 2, ya udah jadikan 1 aja. Nggak usah dimunculkan nomor 3 ini. Nah, saya senang di sini kalian itu sudah bisa memahami terkait dengan ini, terkait dengan visi dan misi ini. Nah, jadi kalau saya melihat dari mata kuliah ini, ya ini udah manajemen, ya ini nggak ada yang lain gitu kan. Manajemen itu pasti berbicara masalah planning. Planning itu ada visi, misi, tujuan, kemudian ada analisis SWOT kan seperti itu. Analisis SWOT nanti memunculkan yang namanya apa? Memunculkan namanya program kerja 5 tahunan, 1 tahunan, kan gitu kan? 5 tahunan, 1 tahunan, udah selesai untuk proses planning, gitu kan. Kemudian muncul lagi manajemen tuh yang kedua adalah tentang organizing. Organizing itu kan hubungan, ada hubungan antara pimpinan dengan bawahan itu bagaimana, secara struktur organisasi itu bagaimana, gitu kan. Nah itu jadi kalau kalian itu oke lah bukan bekerja di perpustakaan seperti misalnya Mbak Kunjeni misalnya. Oh saya kan kerja saya bukan di perpustakaan Pak. Nah sama semuanya kalau manajemen itu sama. Akan berbicara masalah ini, masalah planning, organizing, terus ada actuating, ada controlling, itu sama kalian itu. Cuma objeknya yang berbeda. Kalau di sini itu kan lebih kepada perpustakaan, mungkin yang tentang manajemen yang lain ya objeknya berbeda. Ada manajemen perusahaan, ada manajemen pesantren misalnya, itu sama. Atau manajemen sekolah, itu sama. Akan belajar tentang masalah keempat ini, planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu ya, itu gambarannya. Kemudian misi ini kan pasti terkait dengan tujuan. Nah, tujuan ini adalah penjabaran dari misi. Nah, yang pertama itu, ini yang pertama, menciptakan budaya gemar membaca di sekolah. Ini terkait yang mana? Nah,
gemar membaca ini masuk minat baca, oke. Nah, alangkah lebih baiknya Mas Nur ya, ini biar gampang, ini misalnya yang poin 1, misalnya poin 1 itu menjawab nomor ini kan menjawab nomor 2 ya. Nomor 2 misalnya. Atau mungkin bisa juga menyediakan berbagai koleksi bacaan. Nah, ini nomor 1 ini menjawab nomor 2, mungkin dipindah gitu kan. Dipindah ini nanti menciptakan budaya gemar membaca kan terkait dengan minat baca kan. Ini jawaban dari sini. Yang nomor 2 meningkatkan wawasan pengetahuan warga sekolah, wawasan. Nah, berbagai koleksi. Dengan adanya berbagai koleksi itu kan nanti pemustaka maupun guru maupun siswa itu akan gemar membaca. Gitu kan ya. Nah, kemudian ini diurutkan saja. Jadi nomor 1, nomor 2 ini jawaban nomor 1 pada misi. Nomor 1 dan 2 misalnya, ini jawaban dari nomor 1 misi. Nomor 3 dan 4 ini jawaban dari nomor 2 misi. Itu mungkin Mas Nur, ya, katakanlah diurut. Biar nanti jelas. Kalau ditanya ini tujuan yang mana? Sama dengan Mas Nur Hamidi kalau misalnya suatu saat nanti dan pasti akan terjadi ketika Mas Nur Hamidi itu mengerjakan skripsi gitu ya. Mengerjakan skripsi itu pasti nanti kan setelah latar belakang masalah kan ada rumusan masalah lah. Nah, rumusan masalah itu misalnya rumusan masalahnya ada 2, berarti tujuannya itu pasti ada 2. Itu Mas Nur ya. Mbak Hanifah ya. Jadi kalau misalnya di penelitian, di skripsi Mas Nur sama Mbak Hanifah nanti, itu pasti akan ketemu dengan itu. Jadi ada latar belakang, ada rumusan. Rumusan itu kan permasalahan. Permasalahan yang diangkat pada penelitian itu. Jadi kalau misalnya rumusannya ada 2, pasti tujuannya ada 2. Tujuan yang pertama itu akan menjawab rumusan masalah nomor 1. Rumusan masalah tujuan nomor 2 akan menjawab nomor 2 gitu loh. Jadi sama dengan ini. Jadi misi ini kalau misalnya ini masuk dalam bidang penelitian rumusan masalah, berarti nomor 1 itu dijawab di sini di nomor 1 dan nomor 2 boleh atau mungkin jawaban 3-tiganya boleh. Jadi satu misi itu bisa dijabarkan dalam bentuk tujuan 3, 4 poin nggak apa-apa. Misalnya satu misi ini dijawab ada 2, berarti 2. Berarti yang nomor 2, misi yang nomor 2 dijawab 2 juga. Berarti yang ketiga juga dijawab 2, berarti ada 6 di sini. 6 tujuan untuk menjawab dari misi ini. Nah, begitu ya. Jadi itu langkah-langkahnya seperti itu. Makanya kenapa kok dari pertemuan pertama sampai sekarang itu saya tekankan di sini. Karena ini dasarnya seperti ini memang. Gitu. Kalian akan paham. Oh, ternyata seperti itu. Nanti ketika kalian itu bertemu dengan manajemen-manajemen yang lain, ya paling tidak itu bisa membawa kalian sudah punya gambaran ya. Apakah selain manajemen perpustakaan ada yang manajemen yang lain? Ada nggak mata kuliah manajemen yang lain? Ada. Apa? Manajemen mutu. Manajemen? Mutu. Manajemen mutu. Coba, sudah selesai itu kan? Mata kuliah ini sudah diambil. Manajemen mutu itu. Sudah. Saya tanya sekarang, juga membahas tentang planning enggak? Tetap ada, Pak. Makanya saya bilang, manajemen apapun, itu pasti ini akan berbicara masalah planning, organizing, evaluating, dan controlling. Pasti. Kalau berbicara manajemen terus nggak membahas masalah ini karena manajemen ini ya ini pengertiannya. Yang di dalamnya berisi ada planning, organizing, evaluating, dan controlling. Nah, itu harus dijabarkan. Selain mutu, ada nggak manajemen yang lain? Manajemen pendidikan misalnya, ada nggak? Nggak ada. Ya cuma mutu. Filsafat manajemen.
Oh, kalau filsafat Manajemen sumber daya manusia. Kalau filsafat manajemen itu tetap ada planningnya, ada ininya, ada keempat-empatnya itu, cuma lebih kepada filsafat. Gitu. Filsafat itu. Lebih kepada filsafatnya. Tapi kalau yang manajemen sumber daya manusia itu nanti akan ketemu. Itu sudah diambil nggak, Mbak Gunzen? Sudah kemarin, semester kemarin. Yang SDM itu? Sudah? Sudah. Manajemen? Ya sama, kan akan diajari seperti itu. Makanya kalau kalian itu, sebenarnya kalau misalnya sudah belajar tentang manajemen sumber daya manusia, pasti kalian itu lebih sudah paham penyusunan visi, misi, tujuan ini. Gitu kan. Paham. Jadi kenapa kok saya itu kok lebih menekankan biar kalian paham gitu kan. Nah, manajemen sekolah suatu saat menjadi kepala sekolah kalian itu. Ya berarti ternyata sekolah kita nggak punya visi misi misalnya. Ya berarti itu bisa diterapkan gitu kan. Yang saya ajarkan di sini bisa diterapkan. Oh, begitu ternyata. Kita menyusun visi itu adalah seperti itu. Yang jelas visi itu kan pandangan ke depan. Pandangan ke depan itu berarti satu hal yang belum kita lakukan kan, masih katakan 5 tahun yang akan datang itu kita itu mau jadi apa gitu loh maksudnya visi itu. Nanti dari visi itu dijabarkan dalam bentuk misi, misi itu dijabarkan dalam bentuk tujuan, gitu ya. Jadi visi ini ada suatu hal yang belum dilakukan. Kalau sudah dilakukan ya udah. Nanti misalnya 5 tahun sudah tercapai semua. Program-program kerjanya sudah tercapai semua, ya berarti bisa diganti. Berarti untuk yang 5 tahun ke depannya lagi, gitu kan. Contoh misalnya ya, kalau sekarang itu mungkin sekitar tahun 90-an. 90-an gitu kan perpustakaan yang masih berbentuk buku-buku yang terjajar di rak gitu kan. Belum ada tentang digital itu nggak ada, gitu kan. Belum ada. Nah, untuk itu tahun 90-an maka para pimpinan-pimpinan perpustakaan itu bisa membuat visi. Visinya apa? Digitalisasi koleksi perpustakaan. Visinya adalah menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi digital. Gitu kan. Pusat informasi itu belum tercapai karena masih perpustakaan kita masih manual semua. Ya, masih menjadikan perpustakaan menjadikan perpustakaan sebagai penyedia informasi digital. Itu ke depannya. Nah, nanti akhirnya apa? Ini didukung oleh program kerja. Bagaimana untuk sampai menjadi digital ini? Kan ada program kerjanya. Ya mungkin mulai misalnya yang buku-bukunya di-scan, terus kemudian dikelompokkan jadi satu, akhirnya menjadi PDF. PDF itu kan bentuknya digital sudah. Nah, sudah digital. Tinggal kita membuat namanya aplikasi gitu loh. Aplikasi. Nah, kalau sudah tercapai program kerja itu nanti pada 5 tahun setelahnya misalnya tahun 90 ke 2000 misalnya, 2000 itu sudah tercapai. Berarti tahun 2000 itu akan memberlakukan visi yang lain. Visi yang lain, yang awalnya digital sekarang menjadi bisa diganti lagi visinya. Nah, diganti visinya. Kalau yang digital berbentuk PDF sudah berbentuk digital, berarti ke 10 tahun yang akan datang apalagi itu bisa diakses, menyediakan informasi yang bisa diakses oleh lapisan semua masyarakat. Berarti setelah digital jadi, berarti kita itu bisa 10 tahun yang akan datang kita itu sudah bisa diakses oleh lapisan masyarakat siapapun. Itu target kita untuk tahun 2000 sampai 2010 gitu. Itu makanya berubah-ubah terus. Nah, otomatis kalau sudah berubah berarti misi, tujuan sampai ke bawah itu juga berubah. Gitu kan? Sampai 5. Kadang-kadang berapa tahun sih Pak kalau misalnya
jangka panjang. Ada yang menyatakan 5 tahun, ada yang 10 tahun. Serah kalian itu, oh 5 tahun aja Pak. Kalau 10 tahun itu terlalu lama nanti. Boleh, nggak apa-apa. Itu berdasarkan kebijakan masing-masing dari pengelola perpustakaan. Gitu ya. Nah, itu gambaran sedikit tentang ini, tentang ini. Tapi saya sudah merasa puas dengan ini. Kalian semua yang ada di sini ini sudah bisa memahami seperti tadi pertanyaan dari Mbak Nailil tadi terkait apa ini bagaimana. Nah, itu yang saya harapkan dari kalian itu mengkritisi seperti itu. Dan tidak hanya itu, mungkin sampai ke bawah-bawah ini perlu suatu pemahaman, mungkin tambahan masukan-masukan dari yang lain. Tidak hanya bisa dimanfaatkan ini kalian untuk sharing. Kita ini sifatnya lebih sharing loh ya. Kalau seperti ini, kalau presentasi itu biasanya sifatnya lebih kepada sharing. Nggak apa-apa, yang namanya sharing itu kan enak, los saja kan. Mau ngomong apa, ya yang penting masih dalam skupnya tentang materi-materi ini. Enggak materi yang lain di luar ini. Enggak. Itu harapan saya. Sampai ke bawah. Coba digeser Mas Nur. Mas Nur? Atau Mas apa ini yang Mbak Nailil? Mbak Nailil digeser. Itu ada kekuatan, strike-nya sudah. Analisis SWOT-nya itu seperti itu, kekuatan. Mbak Nailil, Kak. Iya. Ada kekuatan, ketuanya gedung perpustakaan luas, 2 lantai dengan keadaan baik di posisi yang strategis. Nah, gedung perpustakaan yang luas, 2 lantai, keadaan baik di posisi yang strategis. Atau kalimatnya ini mungkin agak sedikit diperhalus ya. Memiliki gedung perpustakaan yang sangat luas, atau mungkin memiliki gedung perpustakaan yang luas, sudah cukup. 2 lantai ini udah dihapus saja. Dengan keadaan memiliki gedung perpustakaan yang luas dan berada di posisi yang strategis, itu bisa. Kemudian beberapa sarana prasarana dalam kondisi baru. Nah, ini kalimatnya ini perlu diperhalus lagi ya, dipercantik. Nah, tersedianya sarana prasarana yang mencukupi, boleh nggak apa-apa. Itu terserah, mencukupi itu boleh baru, boleh lama nggak apa-apa. Gitu. Kemudian koleksi karya cetak cukup banyak. Koleksi karya cetak cukup banyak. Kemudian potensi jumlah pemustaka besar dari siswa. Jumlah pemustaka berasal dari siswa, guru, dan karyawan. Potensi. Jalur pendidikan tenaga pendidikan sudah sesuai. Jalur pendidikan kesesuaian atau SDM, kualifikasi SDM perpustakaan sudah, atau kualifikasi sumber daya manusia di perpustakaan sesuai dengan jurusan perpustakaan. Boleh seperti itu. Jadi kualifikasi SDM yang sesuai, boleh. Kualifikasi SDM yang sesuai, boleh, nggak apa-apa. Kelemahan itu merupakan bentuk kekuatan ya. Kalau kelemahan misalnya perpustakaan kurang menguasai teknologi informasi, boleh. Ini masuk ini. Nah, jumlah karya cetak yang banyak itu tidak tahu perincian pastinya. Nah, ini jangan dikalimatkan gini. Jadi sepertinya jujur nih, jumlah karya cetak yang banyak tidak tahu perincian pastinya. Enggak. Diganti, jangan terlalu jujur gitu loh. Nah, jumlah karya cetak, tapi yang jelas ini dihilangkan sajalah, nggak apa-apa. Jumlah karya cetak yang sedikit itu juga termasuk kelemahan. Jumlah karya cetak yang sedikit kan bisa dilihat aja secara kasat mata saja. Kalau misalnya kalian masuk ke perpustakaan satu rak itu kan menurut kalian sedikit apa enggak? Ya sedikit. Ya udah bisa. Tapi kalau misalnya ada raknya banyak, ada buku-bukunya, ya udah. Berarti banyak gitu ya. Walaupun perinciannya memang belum tahu, tapi jangan dijabarkan tapi tidak tahu perincian pastinya. Itu
Itu perlu diganti ya. Kemudian katalogisasi dan identifikasi karya cetak belum lengkap. Boleh, nggak apa-apa. Ini merupakan kelemahan. Kemudian jumlah berlangganan majalah dan koran belum sesuai ketentuan akreditasi perpustakaan. Wah, ini harus dirubah lagi. Masih kurangnya berlangganan majalah dan koran. Nggak usah ada ketentuan akreditasi perpustakaan, nggak usah. Gitu kan. Administrasi perpustakaan masih manual dan belum optimal. Boleh, nih, nggak apa-apa. Kemudian peluang apa? Dalam perpustakaan madrasah alias Singosari, anggaran pendanaan untuk perpustakaan dari pemerintah cukup banyak. Ya, betul. Cukup banyak. Kemudian ada kemampuan partisipasi dari alumni dan warga sekolah untuk mengembangkan perpustakaan madrasah. Oke, bagus. Ini peluang. Kemudian kerjasama dengan perpustakaan sekolah lain atau institusi lain yang bermanfaat. Boleh. Gitu ya. Ancamannya, adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi yang kalau tidak disikapi, nah, ini yang kalau tidak disikapi ini hilangkan saja, akan menurunkan minat baca. Adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi yang akan menurunkan minat baca dan kunjungan. Yang kalau tidak disikapi, nggak usah, langsung adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi yang bisa menurunkan minat baca dan kunjungan pemustaka ke perpustakaan sekolah. Ini bisa ancaman. Rendahnya kepercayaan pemustaka apabila banyak informasi yang mereka butuhkan tidak tersedia di perpustakaan. Rendahnya kepercayaan pemustaka apabila rendahnya kepercayaan pemustaka disebabkan banyak koleksi yang tidak tersedia. Itu aja wis. Ketinggalan teknologi terbaru jika perpustakaan dan tenaga perpustakaan masih berkutat dengan cara lama dan kurang adaptasi. Nah, ini harus dirubah, ya kan? Yang D, kurangnya yang pengelolaan alokasi dari pemerintah untuk perpustakaan, kurangnya pengelolaan. Oke. Program kerja, nah ini yang perlu kalian pahami urutannya itu 5 tahun dulu ya. Urutan tahu digeser aja, dipindah. Kalau 5 tahun, kamu kemudian setelah membuat 5 tahunan itu dijabarkan ke dalam 1 tahunan. Gitu. Jadi misalnya, contohnya, program kerja 5 tahunan, pengadaan buku, jumlahnya 5.000, misalnya. 5.000 judul buku misalnya. Selama 5 tahun kan, pengadaan buku sejumlah 10.000 judul misalnya. Nah, nanti dijabarkan di program kerja tahunan itu akan dirinci seperti ini. 1 tahunan itu tiap bulan kan ada Januari sampai Desember. Nah, nanti di pertahunan itu bulan Januari pembelanjaan buku. Pembelanjaan buku sejumlah bukan 10.000 tapi sejumlah dicicil lah katakanlah. Dicicil katakanlah 1 bulan itu ada 100 buku yang dibeli. Bulan berikutnya 100 buku. Atau mungkin tiap tahun itu cuma bulan Januari dan bulan Februari pembelanjaan buku. Targetnya misalnya karena 10.000, kalau 5 tahun 10 berarti targetnya 2.000 dalam 1 tahun. Nah, kemudian tahun kedua akan dibelanjakan 2.000 sampai nanti ketika 5 tahun itu sudah tercapai sejumlah 10.000 judul buku. Gitu ya. Itu mungkin yang perlu kalian pahami urutannya seperti itu, Mas Nur Hamidi ya, sama Mbak Hanifah ya. Jadi seperti itu. Jadi urutannya seperti itu. Nah, untuk yang lain-lain nanti akan saya jelaskan sambil diskusi seperti ini. Harapannya yang lain juga ikut berpartisipasi dalam perkuliahan ini. Enggak apa-apa, kita sharing saja di sini. Kita sharing. Dan ini saya record. Maksudnya saya itu menyimpan, saya simpan nanti saya share. Nah, saya share nanti bisa kalian nyimak bagaimana hasil dari perkuliahan tadi itu muncul nanti.
Mas Nur Hamidi juga nanti muncul di YouTube itu sama Mbak Nur Hanifah sama Mbak Nailil itu bisa sebagai rekod saya, bisa disimak oleh kalian semua. Tujuannya bukan apa-apa, bukan saya nanti Pak Setiawan nanti subscribe-nya dapat banyak, nanti dapat uang. Enggak. Gitu. Enggak. Nah, cuma ini sebagai share saja hasil dari perkuliahan pada siang dan sore ini. Mungkin itu, nanti yang lain-lain masih ada 3 pertemuan lagi, 2 pertemuan secara teori itu bisa kita manfaatkan untuk sharing. Kemudian harapan saya minggu depan yang presentasi sudah siap, jam 14.15 misalnya, kalau tidak ada perubahan, jam 14.15 kalian sudah standby yang presentasi. Untuk yang lain-lain, harapan saya tetap aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar ini. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya, atas partisipasinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta kepada ketua kelasnya, Nailil ya. Mbak Ilmi, Pak. Mbak Ilmi, untuk merekap jumlah peserta kehadiran, rekap itu tetap jalannya. Nanti saya minta itu karena sebagai Mbak Gunjeni ini nanti. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.